Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di forum ini, dan mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Baik, pada pertemuan pagi hari ini insyaallah yang hendak kami sampaikan yaitu uraian surah Al-Hajj. Penjelasan surat Al-Hajj yang pada pertemuan sebelumnya itu pada surat Al-Hajj ayat yang ke-34, dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-35, yaitu sambungan dari ayat wabasyiril mukhbitin. Wabasyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wabasyir, dan berilah kabar gembira al-mukhbitin, pada orang-orang yang mukhbit. Nah, siapakah orang yang mukhbit tersebut? Yaitu alladzina, mereka idza dzukira, ketika disebut Allahu Allah, wajilat, maka bergetarlah qulubuhum, hati mereka, was-sabirina, dan juga mereka orang-orang yang sabar, alama asabahum, terhadap apa yang menimpa pada mereka, wal muqimina, aslinya adalah wal muqimina, karena diidhofahkan, nunnya terbuang menjadi wal muqimis shalah, yaitu dan juga orang-orang yang menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan, yunfiquna, mereka berinfak. Para hadirin rahimakumullah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang al-mukhbitin di ayat ini, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Sesungguhnya di sini kita bisa melihat firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Nah, di dalam gambaran dua ayat ini, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, bahwa yang hendak disampaikan oleh ayat ini adalah pertama, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan amal soleh, seorang mukmin, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, motivasinya adalah hanya ketundukannya dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya al-mukhbitin ini banyak makna yang disampaikan oleh para ulama, baik para ahli bahasa atau juga mereka para ahli spiritual. Dari kalimat khobata, jadi kho, ba, dan ta. Ada yang mengartikan al-mukhbitin ini adalah ay al-mutawadhi'ina, ya, sebagaimana disampaikan oleh beliau Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya, ay al-mutawadhi'ina, yaitu mereka orang-orang yang tawadhu, yang merendahkan hatinya. Dan juga al-khasyi'ina,
dan juga orang-orang yang khusyuk lillahi, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketawadhu'an, kekhusyuan itu semata-mata adalah karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya seseorang tawadhu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Ada kalanya seseorang khusyuk bukan karena Allah, tapi karena manusia. Apa contoh orang yang tawadhu karena selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa tawadhu'nya itu hanyalah sekadar, mohon maaf, agar dia dikatakan sebagai orang yang tawadhu. Begitu pula al-khasyi'in, orang-orang yang khusyuk. Mereka khusyuk bukanlah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dilihat oleh seseorang, sehingga di situ muncul kekhusyuan. Motifnya bukan lagi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi motifnya atau tujuannya agar manusia memujinya. Bahwa memang terkadang seseorang di dalam melakukan amal soleh yang perlu kita hati-hati, para hadirin rahimakumullah, adalah motivasinya. Karena di dalam beramal soleh itu ada 3 hal yang harus kita ingat. Ya. Ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah sebelum kita melakukan amal soleh, ini berkaitan tentang niat. Maka di ayat yang ke-37 itu, di dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi lan yanala, tidak akan sampai Allah kepada Allah. Ya. Jadi amal seseorang, wabil khusus di dalam ayat ini membicarakan tentang korban, ya, bahwa ibadah korban pahalanya itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Luhumuha. Jadi dagingnya, wala dima'uha, dan juga tidak pula darahnya. Ya, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kalian. Sehingga yang dimaksudkan oleh ayat ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bahwa ketika misal orang itu menyembelih hewan kurban, dagingnya dimakan oleh manusia, darahnya dimakan oleh tanah. Jadi yang sampai ke Allah dalam korban itu apa? Niatnya. Maka disebut kurban dari kata koroba, yaitu at-taqarrub ilallah. Jadi niatnya mendekatkan diri kepada Allah itu. Jadi penyembelihan korbannya itu dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada yang lainnya. Demikian pula juga amal soleh. Amal-amal yang kita lakukan ada yang secara hukum fikih, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Semuanya itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau memang hatinya dalam ubudiyahnya di dalam amal solehnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, bisa jadi secara hukum fikih itu sah. Ya, secara hukum fikih itu sah hukum, legalitas syariat, bahwa orang melaksanakan ibadah tertentu atau amal soleh tertentu, selama syarat dan rukun itu terpenuhi, maka secara hukum fikih itu sah. Tetapi apakah sah itu identik diterimanya amal tersebut? Belum tentu. Karena diterima ataukah tidak amal seseorang sangat berkaitan dengan suasana hati ketika seseorang itu melakukan amal soleh. Nah, sehingga kemudian yang dimaksudkan kata al-mukhbitin di dalam ayat ini, itu adalah orang yang ketika melakukan amal soleh semata-mata karena kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melakukan amal soleh itu karena patuh, karena tunduk. Sehingga kadangkala memang muncul di dalam hati orang yang melakukan amal soleh, ya, karena tunduk, karena patuh, kadangkala memang hati itu tidak sepakat. Kadangkala hati itu tidak setuju. Kadangkala hati tidak sepakat, kadangkala hati itu tidak setuju. Tapi perbuatan itu harus dilakukan. Ya. Dan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dorongan hawa nafsu.
Nah, di dalam kitab Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika beliau menjelaskan mengenai tentang makna al-mukhbitin, di antaranya adalah bahwa motivasi seseorang dalam melakukan amal soleh itu bukan hawa nafsunya, tetapi adalah karena kepatuhan dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mungkin muncul pertanyaan di dalam diri kita. Apa mungkin ya, apa mungkin orang yang melakukan amal soleh itu dorongannya adalah nafsu? Ya, sangat mungkin sekali. Karena syaitan itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nas itu disebut namanya Al-Khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Khannas, yang tersembunyi. Ketika hati itu senantiasa berkait dengan Allah, maka setan itu melemah. Tetapi ketika berkaitan dengan manusia, hawa nafsu, maka akan menguat. Nah, sehingga dorongan amal soleh seseorang sangat mungkin dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Wabil khusus juga dalam ibadah korban, wabil khusus pula di dalam ibadah haji. Nah, itu sangat mungkin gitu ya. Itu sangat-sangat mungkin dipengaruhi oleh dorongan-dorongannya adalah hawa nafsu. Saya ambil contoh sederhana begini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Misalnya ya, kita mendapatkan motivasi ya, nasihat, materi ya terkait dengan keutamaan sholat duha misal. Nah, seringkali ketika bicara tentang sholat duha ini identik ya, para pembahas, para pemateri seringkali diidentikan dengan apa? Yaitu dengan duniawi. Entah itu berupa kekayaan, entah kelancaran rezeki dan seterusnya. Sehingga kadangkala ada sebagian orang yang mengatakan begini, nek kepengen lancar rezekine, sholat duha. Nah gitu. Jadi kalau pengen lancar rezekinya maka sholatlah duha. Sehingga terkadang tergerak di dalam diri seseorang, ya, tergerak di dalam diri seseorang melaksanakan sholat duha. Tergerak dalam diri seseorang melaksanakan sholat duha. Tapi motifnya bukan karena dia patuh kepada Allah, tapi motifnya adalah agar rezekinya itu lancar. Nah, ini contoh ya kalau apa yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam kitabnya, ya, di dalam nasihat-nasihatnya, ya, dalam untan-untan hikmahnya bahwa sangat berbahaya ketika misal seperti itu, ya, itu menjadi motivasi atau niat seseorang di dalam melakukan amal soleh. Misalnya pula, ya, dan pangapunten sangat, ketika orang habis mendapatkan materi tentang keajaiban sedekah, sedekah itu akan begini, 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 gitu. Ya, jadi motivasinya adalah aspek duniawi. Allah akan membalasnya sekian. Jadi kalau kamu sedekah 10.000, nanti akan Allah balas 100.000 gitu. Sehingga orang termotivasi untuk sedekah. Nah, seperti itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jika hati ya tidak dikelola, niat itu tidak kelola, sehingga kemudian dorongannya itu bukan karena dia patuh kepada Allah, bukan karena dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikhawatirkan adalah gitu ya, dikhawatirkan adalah motivasinya adalah karena selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksudkan di antara makna al-mukhbitin gitu. Karena nafsu ini di dalam diri manusia ada 3 kualifikasi sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Ada yang disebut namanya nafsu ammaratun bisu, ada yang disebut namanya lawamah, ada juga yang disebut namanya mutmainnah. Apa yang disebut ammaratun bisu sebagaimana Allah katakan dalam surat Yusuf ayat ke-53, ya, innan nafsa la ammaratun bisu'i, bahwa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Ada kalau dalam surat Al-Qiyamah ayat yang kedua, ya, disebut lawamah, karena nafsu itu selalu mencaci atau mencela pelakunya. Jadi orang yang melakukan dicela sendiri, dirinya mencela dirinya sendiri. Nah, yang tinggi adalah al-mutmain. Jadi orang yang menemukan apa? Ketenangan. Nah, tadi saya sampaikan tentang pembahasan berkaitan tentang Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bahwa
motif seseorang ya di dalam melakukan amal soleh gitu ya adalah semata-mata karena Allah. Sehingga dengan itu Allah akan memberikan balasan. Minimal diantaranya adalah al-itmi'nanu fil qalbi. Yaitu ketenangan di dalam hati. Ketika melaksanakan amal soleh, itu menemukan batinnya itu tenang gitu. Batinnya itu bahagia dengan amal soleh itu. Batinnya itu menemukan kenikmatan bersama dengan amal soleh. Jadi sederhana begini cara kita berpikir Bapak Ibu. Kenapa orang itu bermaksiat? Karena dia belum menemukan kenikmatan dalam ketaatan. Sehingga dia mencari kesenangan itu dalam kemaksiatannya. Ya, dia mencari kesenangan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi mereka orang yang melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mencari kesenangan itu dalam ketaatan. Ya, sebagaimana misal ketika kita membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada sahabatnya itu Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna bis sholat, wahai Bilal, tenangkan hati kami itu dengan sholat. Nah, contoh tentang sholat ini, Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti sedikit kita sampaikan di ya, di materinya ya. Kadang-kadang muncul juga dalam pikiran kita, ya sholat dulu biar tenang. Ataukah yang kedua, sholatlah, nah gitu ya, biar kamu menemukan ketenangan di dalam sholat. Jadi ini ada dua hal yang berbeda. Ada orang yang sholat, yang penting gugur kewajibannya, hatinya menemukan ketenangan. Karena sudah bebas dari kewajiban. Ini bagus Bapak Ibu. Tetapi yang dimaksudkan, tujuan orang beribadah, orang melakukan amal soleh, apapun itu, ya kan? Baik amal soleh yang hubungan dengan Allah, ataukah juga amal soleh yang berhubungan dengan manusia, bukan itu. Tetapi yang dimaksudkan hadis Nabi tadi, ya Bilalu arihna bis sholah, wahai Bilal, tenangkan hati kami di dalam sholat. Yang dimaksudkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menemukan ketenangannya di dalam sholat. Menemukan ketenangan itu di dalam sholat. Kalau kemudian ini kita analogikan dengan yang lain, ya, orang menemukan ketenangannya saat-saat ia membaca Al-Quran. Orang menemukan ketenangannya saat-saat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati itu senantiasa terkondisikan. Kenapa dia tenang ketika dia zikir gitu? Karena hati bersama dengan Tuhannya. Karena hati bersama dengan Tuhannya. Hati bersama dengan penciptanya. Hati bersama dengan pelindungnya. Hati bersama dengan petunjuknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia bersama dengan Allah hatinya. Nah, ketika hati itu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat-saat itulah ya hati itu menemukan apa? Itmi'nan. Maka itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang beriman itu hatinya menemukan ketenangan saat-saat ia berzikir kepada Allah. Maka di situ dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka karena itu berzikirlah kalian karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa apa? Tatmainnul qulub. Itu bisa menenangkan hati, bisa menenangkan jiwa. Nah, bukan karena setelah sholat seakan-akan bebas kewajiban. Ini bagus Bapak Ibu, tetapi bukan itu tujuannya. Ya, bukan itu tujuan seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut takarrub. Apa yang dekat hatinya. Ya. Apa yang dekat hatinya. Sehingga misal seseorang itu melaksanakan sholat. Ya. Misal ketika seseorang itu melaksanakan sholat Bapak Ibu. Nah ketika seseorang melaksanakan sholat itu, saat-saat dia sholat itu kira-kira hatinya kemana gitu. Ya kan? Nyuwun pangapunten, kadangkala namanya manusia ya, kita semuanya mungkin terjadi pada diri kita, mungkin gitu ya. Jadi ketika kita sholat ya, di antara doa yang kita baca mungkin ada di antara Bapak Ibu yang membaca, misalnya doa iftitah ya.
yaitu kalimatnya adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi aku menghadapkan diriku ya kepada Zat yang Maha Pencipta langit dan bumi. Jadi yang menghadap itu kan hatinya. Tapi terkadang hatinya itu nggak mau diajak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang sudah takbiratul ihram misalnya Allahu Akbar gitu. Nyuwun pangapunten, tiba-tiba hatinya itu melipir ya, ora pamitan. Hatinya itu melipir nggak pamitan. Terus tiba-tiba kita nggak sadar bahwa kita sedang sholat gitu. Kalaupun toh kita masih sadar bahwa kita sholat gitu, kita hanya mengucapkan kalimat-kalimat doa saja. Hatinya kemana? Nah gitu. Jadi itu salah satu contoh yang sangat sederhana yang dimaksudkan ayat di sini wabasyiril mukhbitin. Al-mukhbitin sesungguhnya adalah mereka yang hatinya senantiasa tawadhu, berendah diri di hadapan Allah. Hatinya yang senantiasa khusyuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Ada juga para ahli tafsir yang mengartikan al-mukhbitin adalah al-mukhlisin, yaitu mereka yang ikhlas. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sedikit kita masuk dalam pembahasan ikhlas ya, sekadar mengingatkan saja ya, tentang ikhlas di sini ya, tentang ikhlas. Ikhlas itu kalau dilihat dari sisi bahasa, dari kata apa? Kholaso ya, kho, lam, dan so. Ya. Itu memiliki makna bisa lepas, bisa membersihkan, bisa memurnikan. Ya. Maka disebut akhlaso yukhlisu takhlison, mohon maaf. Ya. Akhlaso yukhlisu takhlison, maka yang dimaksudkan itu adalah membersihkan hati, memurnikan hati. Hati dimurnikan, hati dibersihkan. Nah, dibersihkan dari apa? Sifat riya. Dibersihkan dari apa? Sifat syirik. Ya, dibersihkan dari apa? Sum'ah dan ujub. Nah, gitu. Dibersihkan dari apa? Dari segala sifat yang akan merusak tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu adalah tauhid, yaitu pengabdian dan penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum ayat di atas itu tentang wabasyiril mukhbitin, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu. Maka sesungguhnya sesembahan kalian adalah Tuhan yang satu, maka berserah dirilah kepadanya. Sehingga ketika seseorang itu beribadah kepada Allah itu hatinya itu taslim kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tunduk kepada Allah, dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun kadangkala hati tidak bisa menerima atau kadangkala hati itu terasa berat sekali. Tapi karena patuhnya ia kepada Allah, karena tunduknya ia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan perbuatan tersebut. Dia melaksanakan perbuatan tersebut semata-mata karena apa? Patuhnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat orang-orang yang disebut tadi, yang tunduk, yang patuh, yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu Allah sebutkan alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ada 4 sifat ya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini berkaitan tentang sifat-sifat al-mukhbitin ya. Sifat-sifat orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara bahasa Bapak Ibu sekalian, monggo bisa dipersani di dalam ayat itu. Setelah Allah mengatakan wabasyiril mukhbitin ya, Allah menjelaskan tentang kata alladzina idza dzukirallah. Nah, kalimat alladzina atau ungkapan alladzina di dalam ayat ini memiliki 3 fungsi. Ya, memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama secara bahasa ya, itu disebut namanya badal bayan kalau secara bahasa gitu ya. Yaitu kalimat ya, pengganti untuk menjelaskan tentang makna al-mukhbitin.
Siapa sih al-mukhbitin itu? Nah, gitu. Alladzina yaitu. Nah, karena itu disebut namanya badal bayan. Atau yang kedua adalah alladzina ini dari satu sisi adalah isim mausul, yaitu kalimat atau ungkapan kalimat yang menyambungkan idza dzukira ya dengan kalimat al-mukhbitin ya. Misalnya kalimat ini ungkap abasyiril mukhbitina idza dzukirallah, itu tidak nyambung gitu. Nih. Karena idza itu menjelaskan tentang peristiwa perbuatan. Ya. Peristiwa kejadian idza itu. Nah, maka perlu ada alladzina untuk menyambungkan pemahaman antara yang disebutkan wabasyiril mukhbitin dengan sifat-sifat yang hendak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga, ini memberikan satu ungkap penjelasan pula bahwa ayat 34 dan 35 ini adalah satu kesatuan. Ya, satu kesatuan yang menjelaskan ya tentang karakteristik orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian berikutnya adalah kata idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, idza sebagaimana tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, yaitu menjelaskan tentang peristiwa. Ya. Idza itu menjelaskan tentang peristiwa. Nah, yang sama dengan kata idza adalah lau, yang sama dengan idza adalah in. Nah, itu ya. In, kata in itu menjelaskan juga tentang peristiwa. Walaupun para ulama ahli bahasa itu berbeda-beda dalam memahami. Kalau idza itu seringkali terjadi. Ya, kalau in bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Ya, bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Gitu. Tapi kalau idza itu seringkali terjadi. Maka ada pengulangan perbuatan tersebut. Nah, gitu ya. Kemudian kata lau itu bisa terjadi kemungkinannya, tetapi sangat sedikit atau bahkan sulit. Ya, misalnya walau anna ahlal qura amanu wattaqau, gitu. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nah gitu. Nah, baik, kembali kepada idza. Nah, sehingga kemudian Bapak Assalamualaikum, ketika ini disebut kata idza, ketika ada satu peristiwa, ya perbuatan, peristiwa perbuatan gitu ya. Apa bentuk perbuatan itu? Lesan mengucapkan lafal Allah. Entah diucapkan oleh dirinya, entah itu diucapkan oleh orang lain, itu ada pengaruh, ada dampak. Apa dampak? Wajilat qulubuhum. Ya. Wajilat qulubuhum. Ya. Yaitu hati yang bergetar. Ya, hati yang bergetar. Bergetar karena apa? Nah, gitu ya. Jadi hati bergetar itu kan macam-macam ya. Kalau bahasa Jawa yang dredeg ya. Hati tiba-tiba bergetar. Itu punya dua kemungkinan. Kemungkinan karena cinta, ya. Kemungkinan karena benci. Ya. Cinta itu ada dua hal juga. Cinta yang menghadirkan kerinduan, ataukah cinta yang menghadirkan rasa takut gitu. Nah, di sini menggunakan kata wajilat itu memiliki dua kemungkinan itu Bapak Ibu. Ya. Yaitu hati yang bergetar karena cinta. Orang yang rindu ya. Jadi nyun pangapunten misalnya seorang tua ya, begitu rindunya kepada anak ya, ketika misalkan lama tidak berjumpa gitu ya, terus kemudian ketemu gitu. Hati ini melihat anaknya itu udah luar biasa gitu hati gitu ya. Jadi, oh anak saya pulang gitu. Oh saya ketemu anak saya gitu. Jadi hatinya itu kan rindu yang luar biasa. Gitu. Demikian pula juga para pecinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerinduan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bertemu gitu. Nama Allah disebut pun itu hati itu sudah punya dampak gitu. Ya. Hati pun juga sudah punya dampak di situ. Sudah ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Wajilat itu tadi, bergetar yang hebat gitu karena kerinduan gitu. Atau juga wajilat itu bergetar karena apa? Ketakutan. Rasa takut yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi memang orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda kualitas dan tingkatannya. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah kita ini termasuk mereka yang rindu kepada Allah dalam ibadahnya ataukah dalam ibadah itu karena takut kepada Allah. Rindu kepada Allah bukan kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Rindu kepada Allah
bukan rindu kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijanjikan oleh Allah, nah, gitu. Jadi ini nyunyun pangapunten Bapak sekalian rahimakumullah, ya. Eh, bukan berarti itu salah, ya. Misalkan orang rindu kepada surga, salahkah gitu? Tidak, itu benar gitu. Tetapi kualitas yang paling baik sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli spiritual adalah dia beribadah bukan motivasinya bukan karena apa yang dijanjikan oleh Allah, tetapi adalah Allahnya, ya, Allahnya gitu. Jadi bukan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sebagian ulama ada yang mengatakan begini, kalau misalnya orang sholat gitu ya, eh, dia sholat karena surga, atau dia sholat karena takut neraka. Ya. Itu seperti orang tua ketika ngomong sama anaknya begini, nak, kamu sholat, nanti kalau kamu sholat tak kasih jajan atau duit gitu ya. Atau orang tua mengatakan begini, nak, kamu sholat, kalau tidak sholat tak pukul. Nah, gitu. Jadi akhirnya anak itu sholat. Bisa jadi anak itu sholat motifnya karena janji duit yang dijanjikan oleh bapaknya, ataukah dia sholat karena takut kalau tidak sholat akan digebuk oleh orang tuanya. Nah, gitu. Jadi, nah terus bagaimana? Melampaui keduanya. Itu yang dimaksudkan al-mukhbitin sesungguhnya. Itu yang sesungguhnya itu. Melampauinya, melampaui keduanya gitu. Sehingga orang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena hatinya rindu kepada Allah. Dan itulah kenapa tadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilalu arihna bis shalah." Wahai Bilal, tenangkan hati kami dengan salat. Kenapa? Karena di dalam salat itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hatinya berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, ini apa namanya? Sifat pertama ya dari al-mukhbitin. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wassabirina ala ma asabahum, yaitu mereka orang-orang yang sabar atas alama asabahum, apa yang menimpa pada diri mereka. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sabar ini seringkali diartikan oleh para ulama adalah kemampuan seseorang di dalam menahan dirinya. Bisa atas kesulitan atau rasa sakit atau ketidaksukaan. Jadi ketika orang itu mampu bertahan terhadap apa yang tidak disukai, orang itu mampu bertahan terhadap penderitaan, kesulitan, maka itulah disebut namanya sabar. Ya, itu disebut namanya sabar. Nah, sabar yang berpahala, Bapak Ibu, yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dimaksudkan di dalam ayat ini, ya, ketika Allah mengatakan innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Jadi sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang sabar itu pahalanya akan disempurnakan oleh Allah. Nah, sabar yang seperti apa? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menjelaskan sabar itu ada 3 kualifikasi. Ya. Sabar ada 3 kualifikasi Bapak Ibu. Monggo, kira-kira kita termasuk yang mana gitu ya. Yaitu ada as-sabru lillah gitu ya. As-sabru lillah lam. Kedua ada as-sabru billah pakai ba. Yang ketiga adalah as-sabru fillah pakai fa. Jadi as-sabru billah, as-sabru lillah, as-sabru fillah. Nah, ini berbeda-beda. Nah, apa yang dimaksudkan as-sabru billah? Ya. Jadi kadangkala seseorang ini belum bisa sabar atau kesabarannya masih kurang. Ya. Belum bisa sabar atau kesabarannya masih kurang. Maka seseorang dianjurkan untuk berlatih sabar dengan cara musta'inan billahi, yaitu memohon pertolongan kepada Allah supaya diberi kesabaran. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Muslim, wa may yatasabbar yusabbiruhullah, ya. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, yatasabbar, maka Allah akan memberikan kesabaran. Jadi memohon kepada Allah juga, misalnya dalam Al-Qur'an juga Allah ajarkan kepada kita
Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, misalnya gitu ya. Ya Allah, tuangkanlah ke dalam hati kami apa? Kesabaran. Ya. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya, agar dirinya itu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi orang yang masih berlatih untuk sabar, maka Rasulullah mengatakan ya tasobbar tadi. Ya berlatih sabar, berusaha untuk sabar itu. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Seringkali kalau orang begitu kan menekan dadanya ya. Gusti paringono sabar. Gitu ya. Jadi ya Allah paringono sabar. Berilah kami kesabaran. Nah, yang kedua Bapak Ibu, lillah. Ya. Apa yang dimaksudkan as-sabru lillah itu? Motivasi orang sabar itu karena ada pahala. Nah, ini menarik cara berpikirnya Bapak Ibu. Jadi motivasi seseorang sabar itu karena apa? Adanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi eh, maka Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu memberikan cara berpikir begini. Ketika orang itu diuji oleh Allah, maka bersyukurlah. Nah gitu. Ya, ono musibah kok kon syukur. Itu bagaimana gitu. Karena ketika orang itu bisa bersabar, maka dia mendapatkan pahala gitu. Bukan karena pahala itu baik. Bukan pahala karena kesabaran itu adalah kenikmatan gitu. Bukan pahala karena sabar itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah. Nah, orang diberi kebaikan oleh Allah, kenapa harus bersedih gitu? Maka bergembiralah gitu. Bergembiralah gitu. Karena dia mendapatkan pahala dari Allah sebab kesabaran itu. Nah, gitu. Nah itu wassabirina alama asobahum. Nah sehingga motifnya orang sabar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adalah wal muqimis shalah. Mohon maaf, sabar yang ketiga ya, mohon maaf. Sabar yang ketiga as-sabru fillah. Kalau as-sabru fillah ini Bapak Ibu sekalian, ini tingkatan sabar para nabi. Jadi sabarnya maksudnya apa? Sabar semata-mata karena mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diparingi apik karo Allah nggih seneng, diparingi ora kepenak karo Allah ya tetap seneng, nah gitu. Itu kualitas kesabaran para nabi. Jadi para nabi diuji oleh Allah dengan segala bentuk macam ujian dan cobaan itu, hatinya tetap berzikir kepada Allah. Tidak ada kesedihan sedikit pun di dalam diri mereka. Itu yang disebut la khaufun alaihim walahum yahzanun gitu ya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, juga tidak ada sedih di dalam hati mereka saat mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kalau diuji oleh Allah itu masih susah ya, dikasih flu, batuk sama Allah aja kita sudah sedih gitu. Ya, sudah pikiran kita itu sudah macam-macam ya. Apalagi mohon maaf ya, dalam situasi seperti ini ya, kalau ada tetangga kita batuk saja, nah gitu, pikiran kita sudah neko-neko gitu. Ya kan? Kita lagi keluar gitu, ada temen flu ya di samping kita dan tidak pakai masker, wah pikiran kita sudah nggak karuan gitu ya. Karena apa? Nah, kita sudah ada kesedihan ya, ada kesedihan di situ. Nah, gitu ya. Nah, itu tadi ya nyuwun pangapunten, ada sabar, ada 3 kualifikasi, as-sabru billah, as-sabru lillah, as-sabru fillah. Nah, gitu. Baik, kemudian berikutnya adalah wal muqimis shalah ya, orang-orang yang menegakkan sholat. Wal muqimis sholati, orang yang menegakkan sholat. Bapak Ibu sekalian, jadi menegakkan sholat ini ada satu poin ya di dalam ayat Al-Quran yang mungkin perlu kita renungkan juga. Allah katakan, aqimis sholata lidzikri. Itu di surat Toha ya. Di surat Toha Allah katakan, aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Nah gitu. Jadi yang dimaksudkan iqamatus sholat, menegakkan sholat, bukan melaksanakan sholat. Apa yang menegakkan hatinya? Ya. Kalau melaksanakan itu kan fisik dan lesannya. Ya. Kalau melaksanakan sholat itu adalah fisik dan lesannya. Lesannya itu apa namanya? Membaca doa-doa gitu ya, membaca zikir, membaca kalimat-kalimat doa di dalam sholat, itu lesannya. Ya. Tetapi kalau kemudian fisiknya itu ya mulai dari takbiratul ihram, rukuk, sujud. Nah, sholat itu bukan hanya sekadar gerakan dan ucapan. Tetapi sholat itu adalah zikrullah. Nah, ini yang dimaksudkan iqamatus sholat. Ya,
Maka itu yang dimaksudkan iqamatus shalah. Maka Allah katakan aqimis sholata lidzikri. Jadi tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, gitu ya. Jadi wal muqimis shalah ya. Jadi kemudian berikutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, dan dari rezeki kami, sebagian rezeki kami kalian berinfak. Nah, Bapak Ibu, di dalam kalimat ini yang perlu kita sampaikan adalah kata mimma, itu dari kata min dan ma. Itu kalau dipisah, itu min ma. Nah, memang asalnya kalimat itu, min ma, bukan wa mimma langsung, bukan ya. Min ma gitu. Karena di idghamkan, ya, karena diidghamkan, nunnya dibuang, kemudian menjadi seperti itu. Wa mimma. Sebagian apa yang kami rezekikan. Nah, sehingga makna sebagian di sini, min Bapak Ibu, itu adalah bisa sebagian kecil, bisa sebagian besar, itu min. Tetapi yang dimaksudkan min di sini adalah sebagian kecil. Maka orang berinfak itu hanya mengambil prosentase, kalau kata para ulama fikih adalah 2,5%. Prosentasenya 2,5%. Baik, itu bagi orang yang hendak berinfak dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semuanya. Ya, atau bukan sebagian besarnya, atau bukan separohnya. Kalau separuh itu menggunakan kata nisfun. Nah, sehingga infak itu ada yang wajib disebut zakat, ya, ada yang sunnah disebut namanya sedekah. Atau sebagian ulama mengartikan sedekah itu ada dua, yang wajib disebut zakat, yang sunnah disebut infak. Itu istilah-istilah ya, kadang-kala di masyarakat itu kan ada digabung-gabung ya, zakat, infak, dan sedekah. Nah, digabung-gabung padahal maknanya sama gitu ya. Jadi maksudkan sedekah. Kalau dalam Al-Qur'an kan ungkapan kalimatnya adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i dan seterusnya. Ya, itu ungkapan di dalam Al-Qur'an yang dimaksudkan sedekah itu adalah sedekah wajib. Nah, ada sedekah sunnah yang seringkali disebut namanya apa? Infak. Infak dari kata nafaqah itu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara sukarela. Jadi hatinya tulus, semata-mata ingin mendapatkan apa? Pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, sekadar untuk mengisi kekosongan pada pagi hari ini, ya. Insya Allah nanti kita bersama-sama berdoa, mendoakan beliau, guru kita, Ustaz kita, yaitu Ustaz Khalid Mahmud, insya Allah di akhir pertemuan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, ya. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.